القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم uridu aku ditampakkan. Ada yang memahami ini maksudnya di dalam mimpi. Ada yang mengatakan di selain mimpi ada kemungkinan itu waktu Mi'raj. Waktu Mi'raj, yang mana di antara cerita-cerita beliau waktu Mi'raj adalah ditampakkan kondisi surga dan kondisi neraka dan penghuninya. Nah itu neraka surga kan penghuni-penghuninya dihisab aja belum. Apalagi di mahsyar aja belum. Dibangkitkan dari kuburnya aja belum. Bagaimana Nabi kita bisa ketemu dengan mereka, melihat mereka bersama Jibril ketika Mi'raj? Maka dijawab oleh para ulama, Mi'raj itu sendiri sudah kejadian yang Allah tampakkan kuasanya. Yang mana perjalanan Nabi sampai langit ketujuh itu kalau ditempuh selain Nabi mungkin bisa bermiliar-miliar tahun cahaya belum sampai. Maka Allah menampakkan kuasanya dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah menjalankan waktu malam seorang hambanya. Jadi ini memang kehendak Allah untuk menjalankan Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj itu. Yang menjalankan adalah yang menciptakan jarak. Yang menjalankan adalah yang menciptakan waktu. Maka terserah yang menjalankan. Perjalanannya dipercepat, waktunya dipersingkat. Waktu-waktu yang belum datang ditampakkan kepada beliau. Nabi kita itu oleh Allah waktu malam Isra wal Mi'raj itu dimasukkan ke alam yang bukan umumnya yang dialami oleh para manusia. Jarak yang begitu jauh sekali hanya ditempuh kurang dari 24 jam. Berangkat lepas isya, sebelum subuh sudah balik lagi. Beliau dimasukkan ke alam masa depan. Tampak surga, tampak neraka. Beliau dimasukkan ke situ itu. Perkara yang belum terjadi. Karena yang belum terjadi itu di ilmu Allah sudah terjadi semua, sudah terprogram semua. Seperti umpamanya ada sebagian pendapat bahwa bayi-bayi itu sebagian dimasukkan di neraka. Padahal dia belum punya dosa. Padahal dia belum mukallaf. Allah yang menciptakan bayi Maha tahu. Bayi ini walaupun bayi, tapi ini kotor, tidak layak untuk dimasukkan surga. Seperti namanya kotoran ayam, walaupun kecil ya namanya aja kotoran ayam. Kalau dimasukkan di tempat yang begitu wangi, dimasukkan di tempat yang begitu mulia, nggak cocok lah wong kotoran ayam. Walaupun hanya satu tetes. Maka kotoran ayam ya dimasukkan ke tempat sampah yaitu neraka. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi al-ma'ab. Fa idza a'ali ahli jannati fuqara'ul muhajirin. Ternyata di bagian atas-atasnya penduduk surga isinya adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Wa idza laysa fiha aqallu minal aghniya'i wan nisa. Dan ternyata tidak ada di dalam tempat surga yang paling tinggi-tinggi tadi yang lebih sedikit melebihi orang-orang kaya dan para wanita.
Jadi orang kaya dan para wanita itu jarang yang dapat derajat surga yang tinggi. Faqila li, maka dikatakan kepada aku, kenapa kok yang di atas-atas itu para orang fakir dan orang kaya dan orang para wanita kok sedikit? Amal aghniya'u fa innahum 'alal babi yuhasabuna wa yumakhasun. Adapun orang-orang kaya maka sungguhnya mereka masih di pintu surga, 'alal bab. Belum masuk surga, yuhasabuna mereka masih dihisab. Wa yumakhasun dan mereka masih dibersihkan, tamhis. Masih diseleksi, seleksi. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, hartanya dikit, maka hisabnya dikit. Maka mereka langsung masuk surga yang tinggi-tinggi. Dari sabda Nabi yuhasabuna yumakhasun, kata sebagian ulama, berkemungkinan orang-orang kaya yang masuk surganya akhiran itu bisa punya derajat yang lebih tinggi dari para fuqara. Karena mereka dihisab kalau lulus semua kan punya nilai tinggi. Karena dia telah lulus dalam mengelola kekayaannya. Sebagaimana yang telah sering kita dengar bahwa di antara orang yang tertinggi derajatnya di surga adalah al-asyrah mubasyarah bil jannah. Dan itu hampir semuanya orang kaya. Dan asyrah mubasyarah tertinggi adalah para khulafaur rasyidun, yang miskin hanya satu saja, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Wa amman nisa, adapun para wanita, fa alhahunnal ahmaron, maka telah melalaikan mereka dua perkara yang merah. Apa maksudnya? Az-zahabu, yaitu emas kan kemerah-merahan, kalau murni. Wal hariru, dan sutra. Sutra warnanya enggak merah, Pak. Gimana kok dua perkara yang merah? Ya sudah begitu itu. Tasniyah al-ahmarani di antara artinya adalah emas dan sutra. Itu tasniyahnya al-ahmaran. Di antaranya yang menyebabkan wanita tertunda masuk surganya atau merosot surganya karena sibuk di dalam tergiur dalam dunia, tergiur uang, tergiur baju-baju yang mewah. Maka para wanita itu punya kelemahan ini. Para laki-laki juga punya kelemahan. Laki-laki suka kumpul-kumpul uang sampai akhirnya kadang-kadang ngawur. Para wanita minta fasilitas yang mewah-mewah sampai akhirnya enggak peduli itu dari hasil suaminya halal haram, juga enggak peduli. Sementing aku nerima duit wis. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi, dari Nabi, qala, beliau bersabda, ittala'tu, aku melihat fil jannati, di surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu 'alan nar, dan aku melihat neraka. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Kesimpulannya, kenikmatan-kenikmatan dunia ini bisa menyebabkan orang itu rugi di akhirat. Kekayaan atau fasilitas yang mewah-mewah, emas, sutra, harta, itu bisa menyebabkan orang itu masuk surganya terlambat atau bahkan enggak masuk surga. Sebaliknya, kekurangan, serba pas-pasan, itu justru di dunia sepertinya mengecewakan, ternyata di akhirat sana kalau kita sikapi dengan benar
bisa menyebabkan keberuntungan yang orang kaya dan orang yang berfasilitas mewah tidak mendapatkannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففارق جيوش للعداوة أثمرت وثم وأبكم ثم أحمي عدونا وأرثهم اليد الجلال بعصمت صلاة الله